Anak katak rebutan nasi, tak ada daging lengkuas pun jadi. Yang teriak-teriak jaga NKRI ditantang OPM malah tak berani. Pakai baju macam tentara, latihan pun macam ABRI. Disuruh maju ke Papua, tak ada nyali, takut mati. Pengajian dia bubarkan, OPM dia biarkan. Ada nasi dia rebutan, ada dangdutan dia goyang-goyang. Ser. Saya punya kenalan, namanya Kacer. Orangnya sok militer, dia sering latihan macam militer. Jadi tentara-tentaraan. Setelah latihan dia bubarkan pengajian. Setelah itu dia jaga dangdutan dan ikut goyang-goyang. Ada nasi dia rebutan. Pakai baju macam militer, nyanyi pun ala militer. Pas saya suruh dia ke Papua, ngakunya sipil. Alasannya tak ada payung hukumnya. Kemudian saya tanya, kemarin waktu bubarkan pengajian dapat payung hukum dari mana? Bendera tauhid dia rampas dan dia bakar, bendera OPM dia biarkan berkibar. Katanya garda terdepan menjaga NKRI. Kemarin ada orang bakar bendera merah putih, dia diam saja. Alasannya ada aparatur pemerintah yang menghadapi Papua. Nanti kalau mereka tak mampu, baru dia yang maju. Katanya garda terdepan, kok majunya belakangan? Anak Pak Wahid memetik bunga, untuk Mak Janda sedang termenung. Lihat bendera tauhid macam singa, lihat bendera OPM jadi meo. Banser Ansor itu dibuat untuk membackup ulama yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Hati-hati, kalau ada ketuanya kamu ngajari kamu itu benci kepada orang, keliru atau tidak sesuai dengan tujuannya untuk membackup ulama yang amar ma'ruf nahi mungkar, jangan mau nurut. Awas, hati-hati lo Anda. Mereka itu jadi banser, kamu ajak mereka dari itu untuk dengan membela ulama, membela habaib, tapi Anda gunakan untuk menjaga gereja. Loh, kita nggak setuju dengan orang yang menyerang gereja, cuma bukan Anda yang jaga, biar aparat. Anda mau tukaran sama umat Islam, ini apa maksudnya? Kiai Zainullah itu dibentak-bentak layaknya anak kecil oleh saudara Saat itu. Saya kira Mas Saat ya dari kecil di pondok pesantren belajar akhlak, belajar adab. Maka dengan demikian, kalau toh ada penyimpangan, penyalahgunaan atau hal-hal yang tidak disukai, tentunya bukan ormas itu sendiri yang turun melakukan penegakan hukum, apalagi membentak-bentak seorang kiai, orang yang sudah lebih tua dari kita. Saya kira ada etika dan ada akhlak yang diajarkan, dituntunkan bagaimana sopan santun bersama dengan orang tua. Saya sebagai warga Nahdlatul Ulama sangat tidak ridho, bahkan saya mengecam dengan tindakan, dengan cara-cara yang sedemikian tidak sopan terhadap seorang kiai, seorang ustadz, dengan kasar menginterogasi, bahkan sampai ada pemaksaan untuk membuat pernyataan. Padahal dia belum diadili, belum disidang, belum ditetapkan status hukumnya, malah Banser sudah berani lancang untuk memaksa agar si kiai tersebut membuat surat pernyataan. Saya atas nama Ketua Ansor, dan saya berkewajiban mengamankan wilayah saya dari ajaran khilafah. Ya silahkan dilaporkan. Kok repot Anda, ada polisi, ada kurangnya, laporkan saja. Bikin surat pernyataan. Surat pernyataan apa? Tidak menyebarkan ideologi khilafah. Aku khilafah. Gerutukan ayo. Rinio. Aku khilafah. Aku khilafah. Aku khilafah. Darahku ini khilafah. Nadiku khilafah. Jantungku khilafah. Hukum Islam. Aku hidup di atas hukum Islam. Aku hidup bernafaskan hukum Islam, yaitu khilafah. Jadi saya sangat menyayangkan kepada Banser. Kok begini cara-caranya gitu. Saya waktu jadi Banser tidak seperti ini. Saya jadi Ansor dan saya NU.
Tapi tentunya harus bijaklah. Pertama, khilafah itu bukan larangan di Republik Indonesia. Jika di antara kita perbedaan pendapat, masalah kenegaraan kita mufakati bahwa hukum saja tidak melarang. Gitu. HTI itu bukan larangan di negeri ini. Cuman kemarin negara membuat peraturan melarang badan hukumnya. Itu pun tidak fair. Habib Taufik mengatakan, Banser itu dibuat NU untuk jaga ulama, bukan sebaliknya. Jagat media sosial digegerkan dengan video sejumlah anggota Banser, GP Ansor, menggeruduk madrasah dan marah besar terhadap ustadz yang dituduh HTI dan khilafah di Rembang, Pasuruan. Usai video tersebut viral dan mendapat tanggapan masyarakat luas, giliran Habib Taufik yang secara terang-terangan memperingatkan Banser. Dalam video yang juga viral di media sosial itu, Habib Taufik menyampaikan nasihat cara menghadapi HTI yang merupakan sesama muslim. Cara menghadapi HTI itu perlu cerdas. Dia muslim tapi akidahnya bukan asyariah. Hadapi mereka itu dengan ilmiah, baru Anda disebut orang yang cerdas, bukan dengan otot. Bahas akidahnya, targetnya agar mereka itu paham dan kembali atau jelaskan kepada orang awam tentang akidahnya, supaya mereka tidak tertarik akidah mereka. Itu ilmiah. Dengan demikian Anda berarti amar ma'ruf nahi mungkar. Begitulah, kata Habib Taufik, bahkan menjelaskan tujuan dibentuknya Banser dan Ansor. Banser dan Ansor itu dibuat untuk membackup ulama, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Hati-hati, kalau ketua kamu ngajari kamu membenci kepada orang, itu keliru atau tidak sesuai dengan tujuan mencakup ulama yang amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan mau nurut. Saya nasihati Anda, jangan mau nurut. Anda tidak punya apa-apa. Ketua kamu itu mungkin punya banyak duit sekarang. Jangan mau nurut. Kepada ketuanya pun menurutnya ini harus diingatkan. Awas, hati-hati loh Anda. Mereka ini Banser. Mestinya kamu ajak itu membela ulama, membela Habib, tapi Anda gunakan untuk menjaga gereja. Kita tidak setuju dengan orang yang menyerang gereja. Cuma bukan Anda yang harus jaga gereja, biar aparat. Sholawatan Ansor di gereja. Itukah toleransi versi Ansor? Tapi sama yang seiman tak beradab. Astagfirullah. Apa ini yang dinamakan toleransi beragama? Banser yang begitu garangnya dengan saudara seiman malah melempem sama orang non-muslim. Jadi bingung, Banser ini agamanya apa sih? Islam apa gimana? Sholawatan itu baik, tapi bukan berarti di gereja gitu dong. Semua ada tempatnya masing-masing. Terus kalau jamaat gereja nyanyi lagu kerohanian mereka, apa mereka juga ikut-ikutan? Saat mereka puji Yesus, apa mereka akan puji Yesus juga? Bukankah dalam Al-Quran sudah jelas, siapa yang menyerupai suatu kaum, maka merupakan bagian dari kaum tersebut. Apa mereka tak tahu akan hak itu? Atau mereka pura-pura tidak tahu?